Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami di Sabi seputar hair artis barber Indonesia bersama gue Jegi Tribal dan Andi Surowijaya. Nah, kali ini kita kedatangan Ratu nih, cewek yang cantik banget, yang rambutnya aduhai. Tetap. Gracia Indriani. Halo semuanya. Ownernya Kriwil. Kriwil Salon. Pokoknya yang daerah Panglima Polim, tahu dong. Pokoknya mintir. Nomor berapa? 125. 100 berapa? 125 C. Dia tadi kemarin kepoin. Langsung dipul. Jack, siapa yang besok nih? Oh. Grace. IG-nya apa IG-nya? Langsung kepoin. Dan dia lebih hafal namanya, sampai ke nomor-nomornya. Baik, terima kasih. Buat bahan. Tetap. By the way, Grace, sekarang ini kesibukannya apa, Grace? Kesibukan aku adalah aku nge-supervise salon aku aja, terus juga aku ada kerjaan-kerjaan sampingan untuk untuk karir aku aja sih. Paling itu aja sih, sama sibuk, paling lagi fokus olahraga iseng-iseng. Oh iya, udah turun berapa kilo? Aduh, jangan dibahas. Enggak, ini pasti banyak guru nih. Iya. Dan gokil. Jadi story-nya itu tuh lagi nge-gym. Mila, apa basahan pokoknya. Keringan-keringan manja. Dan sering ngisi di acara-acara juga ya, Grace? Iya, kebetulan lagi banyak sih radio atau kayak radio, terus kayak radio lagi banyak nih, aku nggak tahu kenapa. Itu ngebahas tentang apa tuh? Ngebahas bisnis tentang yang misalnya bisnis tentang gimana cara bisnis bisa tetap stay di pandemi terus juga gimana bisnis rambut keriting bisa beda daripada yang lain gitu sih. Kurang lebih. Nah, mungkin bisa nih sedikit ya, colongan dulu sebelumnya deh. Benar. Itu apa sih resepnya bertahan di masa pandemi? Jujur aja nih, kan banyak banget nih, semua bisnis jungkir balik semuanya. Betul, Benar. banget. Sedikit deh colongan. Sedikit resep ya dari aku ya. Iya. Paling ya itu jangan, tetap konsisten sih. Membuat kayak misalnya engagement dengan customer kita ya. Iya. Jadi tetap jadi mereka tuh nggak seakan-akan kita lupakan gitu loh. Misalnya kita lagi stres mikirin, oke, penjualan pasti menurun ya kan, apalagi awal-awal pandemi gitu kan. Cuman aku tetap konsisten di mana aku bantu mereka kayak memberikan edukasi dan mereka malah dengan cara itu mereka bisa ngebales lagi kayak dengan membeli produk-produk aku, terus juga pokoknya engagementnya baik deh dengan customer, jadi customer tetap loyal sama kita. Itu sih resep dari aku. Personal touch. Personal touch itu penting banget yang suka terlupakan tapi. Iya. Grace, jujur aja dari pertama kali mungkin saya follow Grace gitu, Kriwil, itu tuh rada agak penasaran nih. Ide awal bikin Kriwil. Ide awal Kriwil. Karena itu apa ya? Kalau buat saya pribadi gitu, agak out of the box ya. Out of the box, keren banget. Karena Tapi gue pencinta rambut keriting juga sebenarnya. Benar. Iya. Nah, ide awal itu gimana sih, Grace? Ide awalnya ya. Iya. Jadi aku boleh ceritain backgroundnya nggak nih dari awal? Boleh dong. Ya. Jadi teman-teman kan biar tahu juga nih gitu kan. Iya. Sejarahnya Kriwil. Benar. Jadi gini, aku tuh sebenarnya punya dari kecil, aku tuh sebenarnya suka dunia beauty. Tapi sebenarnya aku tuh kayak lucu gitu, kayak maksudnya penampilannya nggak cantik-cantik banget, cuman yang kayak gemoy, gendut gitu loh, gendut. Siapa yang bilang nggak cantik? Dulu gak cantik-cantik banget. Kalau sekarang super cantik. Ya boleh lah, aku udah mencintai diri aku, jadi aku cantik gitu. Iya. Harus dong. Tapi ya dulu tuh aku kayak selalu nangis tiap mama ke salon, mama tuh blow rambut. Rambut dia tuh ikal, tapi ikalnya ikal halus dan lembut gitu kan. Sedangkan aku tuh punya tekstur yang kasar kan. Iya. Terus aku kayak bingung gitu, aku setiap ke salon dari kecil selalu dikatain, rambut kamu tuh rusak ya sama orang-orang salon. Ya, aku sedih banget, kayak maksudnya aku ke salon untuk mencintai rambut aku dong, mendapat solusi dong, tapi pasti ditawarinnya smoothing aja, rebonding aja, sampai akhirnya aku kayak stres gitu, kayak gue kenapa sih jelek begini, gue kutuk banget deh rambut gue sampai mati, gue harus kayak begini gitu kan, maksudnya segitunya sampai karena si orang salon yang bilang rambut Grace rusak tadi juga, ya? Tapi iya maksudnya sekeliling aku juga ngomongnya sama, maksudnya kayak rambutnya megar banget ya, susah banget. Mama bilang jangan keluar rumah kalau nggak dikepang. Mama aku jago ngepang juga nih. Dia hobi ngepang, rambut pentil sama rambut. Sampai akhirnya one day aku kan kuliah arsitek, tapi aku nggak cocok di jurusan tersebut. Jadi aku banting setir, aku udah lulus. Aku banting setir, aku kebetulan aku sudah memulai YouTube karir aku gitu, YouTube karir aku, dan di situ aku bilang tutorial mencatok
tutorial awalnya cuma ini sih, curly hair routine itu 2015 kalau nggak salah. Lalu aku lulus, lalu aku bikin tutorial mencatok rambut keriting karena aku mikir gini, gila, kan aku suka banget dunia YouTube dari dulu. Terus aku dari kecil, dari 2008 kalau nggak salah. Terus aku mikir, kenapa di Indonesia kok movement rambut keriting masih nggak ada ya? Sedangkan aku yakin banget di luar sana banyak temen aku yang kayak gini gitu kan. Karena ada beberapa teman aku juga yang kayak gitu yang kayak gue pinjam catokan lo ya udah gitu, selalu standby, aku nggak pernah lepas dari catokan. Bawa kemana-mana ya. Dan sampai akhirnya aku tuh pernah di satu fase tuh keluar rumah tuh selalu nangis kalau nggak dicatok. Jadi aku kayak benar-benar kecanduan segitunya sampai kayak ke hutan aja aku beli catokan gitu kan. Ke hutan aja aku bawa catokan gitu loh. Padahal nggak ada listrik gitu, segitu nggak bisa lepasnya, attachmentnya terlalu gila-gila. Aku bilang, wah ini nggak bagus nih, maksudnya sampai kapan gue harus kayak gini. Sampai akhirnya aku nggak sengaja nemu artikel BuzzFeed namanya. Jadi cara ngeplop rambut keriting, kayak ngebungkus rambut keriting itu, teknik gitulah. Dan di situ aku coba praktekin dan ternyata rambut aku keriting. Cuman waktu pada saat itu saking rusaknya ujungnya lurus-lurus, tapi sininya lumayan lah ikal-ikal dikit gitu kan. Itu pun belum keriting loh, ikal. Saking rusaknya. Terus akhirnya aku kayak semenjak itu aku mulai mendapatkan self love. Aku kayak benar-benar, wah gue mencintai diri gue nih, ternyata rambut gue nggak jelek, dan aku coba bikin tutorial gitu kan. Aku pengen di luar sana bikin tutorial yang bisa ngebantu mereka, dan dengan cara aku bikin tutorial yang clickbait. Jadi kebetulan YouTube Indonesia lagi baru-baru kayak bangun gitu, baru naik. Terus abis itu aku kayak coba deh gue nyelip ke sini nih, coba iseng aja di dunia makeup banyak nih, rambut kok nggak ada. Terus aku bikin dan ternyata viral gitu. Sampai sekarang udah ditonton 3 juta atau 4 juta, aku lupa 3 juta lah. Itu salah satu tutorial aku yang banyak banget. Jadi dari situ meledak, besok paginya langsung kayak ternyata aku nggak sendiri, karena di video itu aku tulisin pesen, aku nggak mau kalian ngebenci rambut kalian ya, walaupun kalian mencatok rambut kalian, aku cuma melakukan ini sesekali doang. Dan semenjak itu viral, jadi maksudnya kayak orang-orang bilang ternyata gue nggak sendiri ya, aku ternyata punya rambut kayak kamu juga, tapi aku kira selama ini ngembang. Tutorial dong gimana caranya. Nah dari situ aku konsisten bikin YouTube terus, bikin YouTube sampai akhirnya aku bikin produk rambut keriting tercetus. Karena aku mikir gini, itu mulai dari Kriwil produk, dari hair oil ya. Aku mikir gini, di Indonesia kenapa susah banget sih nyari produk rambut keriting? Padahal source ini sepakat nih, produknya susah banget itu. Susah kan? Padahal sumber daya alam. Setuju banget, mahal lagi. Iya, benar. Terus sumber daya alam Indonesia tuh bagus-bagus banget kan, berlimpah. Dan kayak kenapa nggak kita manfaatin gitu, dan cocok kan sama negara kita yang panas, lembab. Cocok nih gitu loh untuk melapisi kutikula yang bengkak deh gitu kan rambutnya. Terus habis itu aku kayak coba deh bikin dan ternyata viral juga nih produk aku nih. Aku kayak aku selalu promosiin juga sih. Aku pakai Kriwil, emang aku selalu pakai gitu kan untuk merawat. Dan pada akhirnya aku kepikiran karena banyak yang minta juga, Kak, aku pengen deh rambutnya di styling kayak kakak gitu sama kakak gitu kan. So aku kepikiran kenapa gue nggak sekolah rambut ya, karena padahal gue suka banget sama yang namanya rambut gitu kan. Dan akhirnya aku menjebloskan diri di salah satu sekolah di Jakarta itu. Ya adalah drama-dramanya juga ada gitu kan. Aduh. Standar sih Bang. Iya, dramanya ada. Aku udah kayak aduh ya udahlah, gue yang penting dapat basic knowledge-nya juga, penting utamanya gimana. Lulus dan aku langsung pelan-pelan buka salon gitu loh. Ya aku benar-benar coba, aku mikir gini loh, kayak maksudnya kita aku udah lihat dari penjualan produk aku nih kayaknya kok banyak gitu loh, benar-benar yang beli itu dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Berarti kita mayoritas dong, bukan minor gitu. Selama ini cuman media dan pengaruh ya, mungkin salon-salon dan knowledge dia pastinya, knowledge-nya nggak ada. Salon-salon yang kurang knowledge, yang belum ada knowledge, dan ya sebenarnya bisa banget dikasih knowledge tersebut sih. Cuman kayak sayang banget kalau aku nggak buka salon kayak gini gitu. Dan aku coba aja gitu kan. Dan bener sih hari pertama itu bener-bener kayak wah itu Tuhan dan semesta baik banget. Itu rame di hari pertama. Jadi aku bener-bener kayak mau nangkep. Bahkan mereka tuh yang begging, ayo buka Kak, ayo buka. Kita mundur lagi dikit-sedikit gitu seminggu. Ayo buka. Dan pas kita buka langsung kayak rame sih. Wah itu kayak kaki aku mau patah, sumpah nonton, nyuci, masih balon banget. Masih baru-baru. Masih pegang semua. Iya, masih pegang semua. Terus kayak aduh akhirnya ya itu sih Kak yang inspirasi aku untuk ide aku yang untuk membuka Kriwil itu adalah dari penderitaan aku dan juga penderitaan para mereka yang berambut keriting gitu loh. Dan sometimes tuh kadang-kadang ketika kita masuk di salon, jujur aja ya, gue nih juga istilahnya pengusaha di salon juga, kita bekerja di salon juga, cari uangnya di salon juga, dan terkadang itu kalau yang dari dulu ya Pandi ya,
bener nggak itu istilahnya orang tuh kadang-kadang istilahnya nih diperesin, smoothing deh rambutnya itu nggak bagus apa segala macem. Biar gampang, biar apa alasannya gitu kan? Tapi bagi gue pribadi nih, ketika ada orang yang kayak gitu, gue mengarahkan dulu. Kalau memang udah keinginan hati dia, baru deh gue jual tuh produk. Agak idealis memang gue, karena gue suka tuh rambut keriting tuh. Benar. Sebenarnya kadang sekarang ini malah cowok-cowok nih sekarang lagi viralnya ya di keriting-keriting Korea. Bahkan para barber sekarang belajar keriting. Iya. Udah barber tuh pada udah belajar mulai gitu keriting, tuh. udah mulai cat. Iya. Gitu ya, Tetap bagus ya. sih. Jadi memperkaya ilmu tuh sepakat banget ya kan. Karena sekarang kan juga model-model dari Korean style kayak gitu kan memang agak-agak gelombang-gelombang. TikTok tuh rambutnya keriting semua di TikTok. Iya, makanya. Aduh, cuman ya, tapi apa namanya itu? Apa sih, ada kesulitan nggak ketika pertama kali Grace buka siapa namanya Kriwil? Kesulitan? Wah, aku bener-bener berterima kasih banget ke Tuhan dan semesta. Sumpah aku diberi kemudahan sih. Malah entah kenapa ya ada yang namanya kesulitan nyari SDM ya, terutama ya. Itu pasti sulit banget ya awal-awal ya, itu susah banget sumpah. Apalagi mereka-mereka yang kayak susah diajarin dan ada aja tingkah lakunya yang bukan nyebelin sih, yang aneh-aneh lah, yang unik-unik lah dan belum jiwa kekeluargaannya belum ada gitu loh kan. Itulah salah satu kenapa kita bikin program ini, Grace. Iya bagus. Jadi biar maksudnya itu apa? Ya itu salah satu akan memperkaya teman-teman kita nih, baik dari yang pengusahanya, pelakunya, atau bahkan nanti customer-customernya juga dapat knowledge gitu. Benar. Iya kan? Ada aja tuh terkadang seperti itu. Itu paling kesulitan aku di situ doang. Sisanya udah sekarang kita udah settle, udah aman semuanya dan so far so good sih. Maksudnya benar-benar aman sih selama pandemi juga ya kita aman sih. Aman ya? Bisa dibilang gitu. Ya itulah dia. Hebat ya benar. Makanya maksudnya bisa khusus nih Kriwil, keriting. Dan rata-rata kebanyakan customer-nya itu dari timur ya Grace ya? Oh iya, awalnya banyak nih. Awalnya yang pas Grace banyak. di Bread itu banyak banget tiba-tiba yang follow TikTok-nya Bread House. Terus lihat ini orang timur semua ini. Karena memang di sana itu rambutnya kan keriting semua dan bingung rambut gue mau diapain sih gitu loh. Ya oke lah di Bread, cuman kan bosan lama-lama kan. Bener, kalau berhari-harinya mungkin digerai begitu aja kasih produk tuh langsung bagus. Udah cantik. Pak Adi gimana nih? Ada nggak pertanyaan buat Grace nih? Pasti nih. Nih beliau ini kan guru Jiki Tribal. Dulu. Gimana Pak Adi? Nih, Kriwil ini kan emang khusus, dibilang khusus sih enggak juga ya Mbak Grace. Cuman identik gitu. Kenapa sih customer tuh harus nyobain ke salonnya Grace yang khusus gelombang keriting-keriting ini? Punya kelebihan apa? Kelebihan apa? Gitu. Buat mereka yang berambut lurus kah? Atau berambut keriting? Bisa keriting, bisa lurus. Apa aja ya? Apa aja. Rambutnya. Kenapa mereka harus cobain salon Kriwil adalah karena menurut aku tuh salon kita itu kita boleh unggul di perawatannya itu loh. Perawatannya. Harus. Jadi misalnya sepakat banget itu. Bener. Kalau untuk keriting sih Kriwil juara lah ya kalau buat di mata Jeki Tribal. Mungkin di mata semua pemirsa juga yang punya rambut keriting, punya rambut lurus. By the way, Grace, mungkin bisa diselip-selipin nih. Kriwil tuh di mana sih posisinya? Kriwil Salon itu lokasinya ada di Jalan Panglima Polim Raya 125C, itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih tepatnya tepat di tangga turun MRT Blok A, exit gate D di situ. Jadi buat teman-teman ya, bagi kalian yang rambutnya keriting, teman-teman jangan pernah sekali minder karena sudah ada pawangnya nih, pawang rambut untuk khusus untuk keriting di Kriwil. Dahsyat, maha dahsyat deh. Yang buat rambut lurus juga, mungkin kalau mau keriting boleh, tinggal datang konsultasi ke ahlinya. Oke, kita bumper dulu. Yuk lanjut lagi, kita kupas tuntas yang punyanya Kriwil nih. Gimana Jack? Ya, sudah tadi penjelasannya juga banyak banget yang kadang-kadang tuh juga memotivasi ya khususnya buat gue pribadi. Nah,
kali ini gue lagi kepo nih sama Grace ya. Grace, tolong gambarkan 3 kata untuk rambut keriting. 3 kata untuk rambut keriting. Iya, keriting. Apa nih? Fierce itu kayak seperti berani dan gahar. Tetap. Terus seksi. Oh pasti. Gue baru mau bilang. Seksi. Gokil sih. Dan yang terakhir juga 3 kata ya. Keren. Keren. Sepakat. Kalau gue boleh nambahin seksi luar biasa. Oh iya. Karena gue tuh suka nonton film-film Latin kan. Udah keriting, di highlight, wah mah dahsyat deh. Seksi banget ya, jadi seksi banget. Iya. Jadi kayak sesuatu yang lebih different ya, apalagi kalau misalkan ngeliat yang afro. Wah itu cantik banget sih. Itu sih gokil banget. Cantik banget, parah. Tapi kemarin sempat baca semacam baca rubrik di Google ya. Bener nggak sih rambut keriting itu sex appeal-nya itu lebih tinggi? Sex appeal? Iya. Menurut Grace. Karena yang punya rambut dia nih. Iya. Aku kurang tahu ya. Aku nggak bisa menilai diri aku sendiri, jadi harus dinilai orang. Tapi kalau dari pandangan Grace gitu, atau yang Grace rasakan sendiri. Aku rasakan sendiri aku lihatnya. Iya sih. Iya jadi kan? ngerasa lebih percaya dirinya juga keluar kayak wah gue pede banget dengan rambut keriting. Iya. Mungkin ditambah lagi gila-gila olahraga. Beda banget banding aku pas rambut lurus itu pemalu. Self esteemnya jelek, tapi ketika rambut keriting aku langsung kayak, gue bangga banget sama rambut gue ngerasa cantik banget gitu. Lebih confident jadinya. Iya, ini kalau saya disuruh milih nih, di kolam renang nanti ada keluar 1 cewek rambut lurus, 1 rambut keriting, gue pasti milih rambut keriting. Gue milih yang botak aja. Ya botak. Karena kalau rambut keriting, walaupun basah, tetap kelihatan. Oh gitu. Malah lebih kelihatan seksi dibanding rambut lurus keluar dari kolam renang lepek. Iya. By the way Grace, nih kita kan bertetangga nih. Gimana menurut pandangan Grace ketika kalau misalkan nih kita bertetangga, tetangga ini tuh sebagai apa sih Grace? Tetangga itu malah sebagai teman, sahabat gitu loh. Kayak gitu misalnya ya? aku ngerasa sih seperti itu ya. Aku nggak pernah ngerasa orang-orang lain misalnya kayak Kak Jeki sebagai sebagai kompetisi gitu, kompetitor. Tapi kayak aku nggak berkompetisi sama mereka. Cuman malah aku kalau dengan Kak Jeki tuh ngelihatnya, gue pengen belajar sesuatu yang baru dari mereka gitu loh, dari dia gitu loh. Gue pengen belajar sesuatu yang baru. Mungkin dia juga bisa belajar dari gue atau gimana. Jadi maksudnya, toh jalan orang udah ada masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kamu memang bisa berkarir, kamu bisa branding diri kamu dan salon kamu, ya pasti bisa gitu loh dapet jalannya. Karena gitu banyak banget kan, kadang-kadang tuh dia melihat tetangganya itu tuh sebagai kompetitor terus yang harus dijatuhkan sampai melupakan marketing untuk diri sendiri. Betul. Buntutnya apa? Banting-bantingan harga. Ya. Yang rugi siapa? Ya kita lah pelaku bisnis. Bener. Iya kan? Bener. Makanya kemarin pas Grace kesini apa segala macem, wah jujur aja sih bahagia banget sih. Thank you banget loh udah datang ke Bread House ya kan. Hitungannya kita satu lokasi nih. Cuma dia nggak merasa kita berkompetitor tuh gue seneng banget. Apalagi nih istilahnya Bread House sama Kriwil itu sebenarnya ya market kita deket gitu. Benar. Bener banget. Iya kan? Setuju banget. Tapi bisa oper-operan tamu loh ya. Iya. Iya. Kayak gue udah rame nih. Kalau saya buat ke Bread House, buat ke bread apa buat kondro, kesana deh. Gitu. Iya, jujur aja pas dari Bintaro, gue tuh udah seneng banget. Cuma karena kita dari jauh, Bintaro. iya. Grace pun waktu itu kan kita belum komunikasi mungkin waktu itu ya. Belum. Akhirnya pas udah komunikasi apa segala macam dan ketika datang ke sini tuh gue seneng banget karena berkompetisi itu sebenarnya bukan di situ sih, lebih ke karya. Bagaimana kita menghasilkan karya yang baik, service yang bagus untuk customer ya. Kalau misalkan kita banting-bantingan harga, menurut gue sih itu bukan berkompetisi di situ sih sebenarnya. Banget sih iya. itu. Bahkan ada yang wah dia bukanya berapa itu, wah wajar lebih turun. Men itu kayaknya enggak. Justru akan merugikan ke kita sendiri sih sebenarnya enggak sih. Makanya kemarin pas lebaran, kok Jeki lu sibuk nggak? Rame nggak? Aku mau oper dong, gue bilang.
wah ini tetangga gua gokil sini, gua bilang. Dia lihat uploadannya Iya, tuh. iya nih, Bagus banget kan? lu gokil sini. Apa yang kenapa Grace bisa sampai seperti itu? Ya maksudnya aku jujur aku nggak belum punya teman terlalu banyak ya di dunia hairdressing ya. Cuman maksudnya salah satu yang aku percaya tuh Kak Jeki nih. Jadi maksudnya aku ngerasa cocok dan nyaman gitu kan. Ya kenapa enggak? Maksudnya kalau memang makanya aku make sure kayak kakak kalau mau ke salon teman aku aja di sini di jalan ini deket kok nggak jauh gitu loh. Jadi karena kita tahu aku ada trust juga ke Kak Jeki gitu. Mungkin karena saya dari dulu itu udah merekomendasikan Kriwil kali ya, jadi kontak batin kali ini. Bahaya nih, kita udah mulai kontak batin nih, Grace. Wah iya benar juga. Bisa jadi nih. Aduh, jadi Pak Adi, pertanyaan selanjutnya apa tuh? Jadi kan di Kriwil banyak rambut keriting, terus harusnya kan bukan seharusnya kalau buat dikondro tuh bagus banget. Berarti Grace emang selalu rekomendasi brand house ya? Kalau boleh jujur iya. Jadi aku selalu bilang kalau emang mau di konro ke teman aku aja. Jadi ada di sini dekat gitu loh. Aku bilang gitu. Jadi emang gimana ya? Aku sebagai orang pemilik rambut keriting tuh adalah saatnya kita tuh orang-orang yang mungkin rambut keriting tuh playful kali ya, suka gonta-ganti gaya dan kayak di braid kecil, iseng aja gitu braid kecil gitu. Tapi kan lama-lama pengen dong gaya yang lebih mungkin full konro gitu atau di box braid. Tapi yang udah pasti nih. Tapi harus apresiasi loh. Grace pasti bikinnya itu istilahnya dengan bikin usahanya itu bukan untuk dengan hati karena hobi sih. Beda memang. Ketika usaha yang udah kita mulai dari cinta dan hobi itu tuh kita tuh nothing tulus. Ya, yang ada bagaimana mengupayakan memberikan yang terbaik untuk klien kita, customer kita, pastinya untuk lingkungan kita. Itu pasti yang dialami. Gitu. Ke sekitar juga udah hubungan baik gitu. Nah dari Pak Andi sendiri nih misalkan kalau untuk rambut keriting, kan pasti ada nih orang-orang yang dari lurus dan ke keriting. Misalkan kalau dia mau di color gimana tuh Pak Andi? Kalau biasanya kalau misalnya Pak Andi kan buru nih. Mau ayo lo usah sebut sembarang lu nyebut dibantai orang lu. Jadi kalau misalnya dia mau keriting sama mau color. Iya. Sebenarnya lebih ke keriting dulu. Keriting dulu. Karena kalau di color dulu biasanya colornya malah agak sedikit luntur. Iya. Makanya buat yang mau keriting plus color itu ada jeda nggak sih? Apa bisa langsung? Sebenarnya bisa. Bisa langsung. Sebenarnya bisa tergantung dari rambutnya. Cuma kalau misalnya biar aman dijedain dulu. Oh gitu. Karena keriting lebih kenceng ya Mbak Grace. Kalau keriting tuh dikeriting walaupun dikeriting bukan permanen, dikeriting dibikinan itu lumayan kenceng walaupun dicat tetap nggak loss. Bener kan lebih kencang sih, bahkan patternnya polanya sama semua lebih enak. Kalau kita kan sekarang rambut yang asli gini campur-campur polanya. Iya. Kalau yang dibikin tuh bisa bikin vertikal boleh, bikin horizontal. Kita mau ngembang atau mau cuma kriwil doang bisa. Permintaan yang paling aneh itu di Kriwil apa sih, Grace? Permintaan paling aneh? Wah kayaknya ada sih, cuman aku harus mikir sebentar ya. Pasti ada tuh, mungkin nggak ada. Permintaan paling aneh. Warna-warna aneh ya? Duh aku lupa, tapi ada sih. Misalkan simpelan gambaran yang sederhana, yang rada agak, nih kayaknya orang ngadi-ngadi nih. Gitu. Oh ngadi-ngadi ya? Ya ngadi-ngadi. Apa atasnya dia mau dilurusin sini? Gitu kan? Bisa juga kan? Baru iya pernah. Jadi misalnya yang ngadi-ngadi sih banyak sih, yang maksudnya misalnya dari teksturnya udah bagus nih, tapi ya menurut aku sayang banget. Jadi kan tekstur, mending kalau misalnya kalian udah punya rambut keriting, embrace aja, cintai aja tekstur yang udah ada gitu kan. Tapi misalnya mereka dari tipe 3C, tipe 3C itu yang bener-bener kecil, cukup rapet ya, kayak kabel telepon ya. Kayak, nah mereka ntar aku maunya yang lebih loss dong, terus kita pasti bakal jelasin. Tapi nanti kalau tumbuhnya bakal canggung banget kan. Maksudnya keriting banget, sini agak loss. Tanggung banget kelihatan terus mereka yang kayak, yaudah nggak apa-apa, yang penting aku mau untuk sementara kayak gitu, kayak ya udahlah. Tapi paling itu kayaknya sih case yang nggak terlalu ngadi-ngadi sih, tapi sebenarnya ada sih kayak yang lebih ngadi-ngadi, cuman aku lupa gitu loh. Kalau gue yang terngadi-ngadi dulu pernah ada Pak Adi. Jadi ceritanya dia mau mohak, tapi mohaknya zigzag. Iya, mohak zigzag terus udah gitu kiri kanannya ditribal dan diwarnain warna-warni. Zaman warnain pakai basic. Yang dulu. Iya, yang dulu. Yang kayak botol, apa sih botol cat
apa botol tinta pulpen itu loh. Benar. Itu gue bilang, aduh nih ada-ada aja nih orang. Tapi kadang ada aja loh yang aneh-aneh begitu. Karena mungkin gue udah semua nih, model ini udah semua, model ini gue pengen agak beda nih. Walaupun nyeleneh. Kalau istilah sekarang mengadi-adi gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu tetap bikin dong. Apa? Tetap dibikin loh. Ya gue bikin lah, kan gue cari duit. Iya nggak sih, Gres? Iya dong. Iya, walaupun istilahnya Nurutin dia aja. minta dikeriting jambangnya aja gitu ya kan. Atasnya dimohak, Model apa tuh? jamet. Tetep gue bikinin. Jadi kalau misalnya orang rambut lurus, cuma dia bikin bener-bener afro tuh bulat gitu. Iya, itu bisa Gres. Bikin Bisa. se-afro-afro. Bisa. Segede per pulpen itu loh Gres. Itu Iya. pasti kecil banget. Segede iya, kecil per banget. pulpen. Kecil banget segini. Bisa Bener? tapi bisa. Oh, Aku iya? belum sih, cuman paling kakaknya dikit lah. Oh, kakaknya dikit. Kakaknya dikit Spidol berarti berarti, spidol. apa? Kakaknya pulpen, spidol. Krayon kali. Oh, ya. krayon. Krayon, bener. Tapi gue pernah bikin kayak gitu dulu, itu Hah? pakai ini, pakai sumpit. Iya, bisa juga. Pakai sumpit, Bandi. Ngegulungnya sendiri 3 jam, Pak. Makanya. Iya. Nah kalau misalnya di tempatnya Grace gimana nih? Kita ada sih yang sekecil ini paling kecil paling segini. Paling kecil. Tapi bentuknya emang gulungan apa kayak sumpit kayak? Apa Gulungan, gulungan? kita pesan dari luar. Gulungan, roto. Roto. Kita ambil pesan dari luar Oh, lengkap. Apa kayak ikut keriting yang ngeriting ya? Hah? Nanti ikut keriting yang ngeriting Iya, gitu. iya, Ah, tapi makanya. keluar tangannya cep lemes pada kan klien Kayak Bandi nih. Agak gini ya. Udah sembuh. Kalau dulu sempet jadi orang bawa pemotretan dia mau bikin nggak permanen. Gue sempet bikin pakai catokan yang kecil banget yang kayak per. Oh ya? Kayak per. Sama dicatok akar tapi bukan akarnya dong, jadi catok semua. Jadi gede. Pernah juga bikin begitu. Cuma ya habis kena air lurus lagi karena Iya, buat pemotretan benar-benar. aja. Oke. Nah, jadi apa namanya itu? Tips nih, Grace, buat penonton misalkan nih untuk perawatan rambut keriting tersimpel itu seperti apa? Simple ya. Iya. Yang paling simpel. Tips buat Oke. penonton nih. Untuk penonton-penonton terutama yang di Indonesia nih ya. Ini yang paling utama adalah bersihin kulit kepala dulu ya pakai shampoo pastinya. Nah. Shampoo-nya ya udah kalau emang susah cari yang no sulfate free, ya udah pakai shampoo biasa aja. Shampoo biasa itu clarifying shampoo ya. Jadi benar-benar Clarifying ngebersihin kan. Ngebersihin fokus di kulit kepala gitu loh, fokus di kulit kepala. Lalu kan nanti shampoo-nya bakal turun sendiri ngebersihin. Paling keramas 2 kali aja atau sekali juga nggak apa-apa. Yang penting bersih. Terus yang kedua itu pakai conditioner. Jadi Conditioner. nyisir pakai conditioner. Conditionernya boleh apa aja. Kalau misalnya susah nyari yang ada yang no silikon dan segala macam, cuman kalau kalian pusing udah pakai yang apa aja yang ada di rak kamu. Jadi pakai sambil sisir pakai tangan aja dulu, nggak usah pakai sisir-sisir aneh-aneh. Sisir pakai tangan, lalu bilas. Step berikutnya adalah pakai leave-in conditioner. Yeah. Kalau nggak punya leave-in conditioner ya udah nggak apa-apa pakai conditioner biasa aja karena di Indonesia susah banget nyari leave-in conditioner. Itu conditioner yang nggak dibilas lagi Iya, ya. itu Jadi susah. langsung kasih nggak usah dibilas lagi, tinggal dibentuk Sambil ya. disisir juga pakai tangan. Jadi bener-bener make sure seluruh bagian batang rambut kamu itu ke cover atau kena dengan produk tersebut gitu. Jadi rambut keriting itu teraktivasi ketika rambutnya basah. Lalu step berikutnya adalah di step paling simple ya. Kita bisa pakai styling produk seperti gel, krim atau mousse, tapi pilih salah satu aja yang mana. Lalu distribusikan juga ke seluruh batang rambut kamu. Jangan takut-takut pasti mikir, aduh ntar gue lepek, aduh ntar gue ini. Nggak bakal lepek, rambut produk itu bakal menyerap ke batang rambut ya. Terus habis itu setelah itu sisir juga pakai tangan. Setelah itu teknik berikutnya adalah scrunch. Scrunch itu gerakan meremas dari bawah ke atas. Iya. Dan diremes-remes kayak gini Diremas. nih. Dari atas, bukan dari depan ke belakang. Bukan. Beda. Bukan. Iya, dari Bukan bawah. dari bawah Oke. ke atas. Lanjut, Grace. Nakal ya dia. Pelan-pelan, diremesnya pun pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Yang penting make sure bener-bener airnya tuh netes-netes, tumpah-tumpah gitu. Terus habis itu setelah itu kamu angin-angin aja. Kalau nggak punya diffuser, angin-angin aja. Kalau punya diffuser, kamu bisa tunggu 20 menit abis itu baru diffuse biar bener-bener keritingnya jadi gitu, bener-bener bouncy banget. Kalau di angin-angin aja juga nggak apa-apa, hasilnya juga kurang lebih sama. Iya. Cuman harus pecahin castnya juga, cast tuh cetakan gitu kayak keras gitu. Kamu pecahin dengan pakai oil sedikit aja, mungkin sebesar koin gitu.
remes untuk pecahin cashnya untuk ngedapetin hasil yang lebih soft gitu loh, nggak keras ketika dipegang, terus juga lebih bouncy dan shiny dan natural. Itu aja sih paling stepnya, Kak. Iya. Nah, kalau mitos rambut kalau misalnya udah keriting jangan disisir kalau buat biar nanti ancur itu benar gak, guys? Kalau disisir nanti ancur. Iya. Betul banget. Ketika rambut sudah kering nggak boleh kena sisir. Tapi aku personal masih menggunakan sisir kok untuk styling. Jadi ada teknik-teknik styling menggunakan sisir. Itu nggak apa-apa kalau jadi styling ketika basah, di styling diputer-puter atau disisir lalu diacak-acak begini. Tapi saran aku ketika untuk step yang beginner ya, untuk beginner udah nggak usah pakai sisir-sisir dulu lah. Tapi mungkin untuk di awalnya banget kalau habis keramas boleh lah ya dari disisir. basah ya. Mungkin sisir yang gede kali. Sisir yang gede gitu ya. Supaya nggak kusut gitu loh. Kan kadang ada tuh, gue nggak mau sisiran cuman akhirnya itu dia malah jadi gimbal. Nah, banyak kejadian gitu. Saran aku adalah per section. Jadi kita section rambut dulu. Disisir pelan-pelan gitu, cuman orang kadang suka males sih. Itu dia. Ya jadi aku kadang masih gunain tangle teaser itu untuk detangling atau namanya nyisir, atau sisir yang aku saranin Denman brush itu juga bagus banget untuk styling. Tapi kalau untuk detangling Denman bukan, tapi tangle teaser itu bagus untuk ketika nyisir. Dan yang berikutnya sisir wet brush itu untuk sebelum keramas. Sebelum keramas. Oh jadi sebelum keramas terus disisir juga? Boleh sih, boleh dan boleh enggak juga nggak apa-apa. Dilakuin juga nggak apa-apa. Jadi disisir pelan-pelan, pakai sisir khusus juga itu semuanya. Jadi ada kayaknya sih kemarin gue sempat lihat ada sisir, jadi disisir tapi langsung dipelintir begitu. Nah, di sini. Iya makanya. Oh yang kemarin di story itu. Jadi sisir sambil pelintir, ambil lagi sisir, ambil pelintir dikit-dikit, terus per section, terus emang harus telaten. Iya benar setuju. Cuma kalau yang nggak telaten nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa ke kriwil. Bisa kriwil. Tetap. Pokoknya teman-teman, apa yang udah dijelasin sama Grace, kalau misalkan kalian masih bingung ya, silahkan banget follow Instagramnya di @kriwil.ind. Dan ada IG, YouTube-nya juga dong. Iya. Tutorial dia kan. Karena kita juga udah lihat di YouTube channel Grace itu tutorialnya gokil banget. Jadi teman-teman buat pemula apa segala macam ataupun yang sudah sering melakukan perawatan atau styling rambut keriting, kalian mungkin bisa menambah ilmunya lagi di YouTube channelnya Gracia Indriani. Nanti Instagramnya, YouTube-nya akan kita taruh di deskripsi. Jadi tinggal kalian ikuti aja, follow dan subscribe channelnya Grace, Grace. Sampai grogi. Gue tadi masalahnya gue suka rambut keriting, jadi gue dari tadi tuh agak grogi sih sejujurnya. Tapi kayaknya karena pertama bintang tamunya cewek, makanya grogi. Gue aja agak deg-degan nih. Lemesin dulu. Lemesin dulu. Ada lagi nggak tipsnya? Apa cukup? Tipsnya ya. Ada lagi nggak? Sebenarnya enggak sih, yang penting saran aku adalah kalau kamu punya rambut keriting, sering praktek, jangan males. Orang tuh biasanya pengen lihat, ih bagus ya, tapi nggak dilakuin gitu loh. Sama ini dong Grace, tadi ketika yang pertama tuh kata-kata motivasi nih buat teman-teman cewek maupun cowok yang rambutnya itu keriting supaya dia nggak minder gitu loh Grace. Supaya nggak minder ya. Aku coba ini terakhir. Terakhir ya. Tips dari aku adalah tips dari aku dan ngomong apa sih gue? Terbingung juga kan. Grogi. Siapa terakhir yang grogi? Kenapa kita jadi sama-sama grogi? Oke. Tips dan kata-kata mutiara dari aku nih ya buat kalian yang berambut keriting dan entah kalian cewek ataupun cowok. Saran aku adalah embrace atau cintai rambut kamu. Karena rambut keriting itu tuh cantik banget, keren banget, dan bukan sesuatu yang perlu kita bukan sesuatu yang kita perlu malu gitu loh, perlu rasa malu karena kita adalah mayoritas bukan minoritas. Tapi ya makanya itu saran aku adalah coba pelan-pelan mencintai rambut keriting kamu. Rasa percaya diri nggak datang semalam, tapi bisa kok itu semua. Karena aku aja bisa, masa kalian enggak gitu loh. Mantap. Dan satu lagi tambahan dari saya Jiki Tribal adalah rambut keriting kalian itu mahal. Jadi jangan dianggap remeh. Oke? Ya udah pasti cintai produk sendiri. Iya, cintai produknya Kriwil. Oke,
Oke teman-teman, sekian aja dari kami. Mungkin ada ilmu yang bermanfaat yang kita sharing di sini. Semoga kalian juga makin mencintai rambut kalian, makin mencintai profesinya, entah itu hairstylist atau barber. Oke, gue Jegi Tribal dan Adi Surawijaya. Gracia Indriani. Sampai ketemu di Sabi seputar hair artist barber, Barber Indonesia.